Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada bimbingan pagi hari ini. Mungkin sebelum kita melakukan bimbingan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Jika ada yang ingin berdoa, silakan pimpin doa. Atau Jadi sebelum kita memulai bimbingan ini, angkat baiknya kita berdoa dan masing-masing berdoa dimulai. Terima kasih Cafik telah membimbing doanya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang definisi tentang BKP. Sebelumnya ada yang tahu tentang BKP? Belum, Pak. Ya, BKP itu adalah suatu dinamika kelompok untuk mengembangkan pikiran-pikiran Anda semua yang ada di sini. Dan selanjutnya ada tujuan BKP itu adalah yang mungkin jauh beda. Tujuan BKP itu adalah nanti ke depannya kalian ingin menyodorkan masalah-masalah pada diri kalian, itu tujuan-tujuannya itu sangat banyak. Baik teman-teman, selanjutnya itu ada asas-asas, itu ada asas rahasia, normatifan, dan terbuka. Jadi yang pertama, rahasia, kalian tuh harus menjaga rahasia yang harus perlu dirahasiakan. Kalau kenormatifan itu kalian tidak memandang suku, budaya, atau segala macamnya. Lanjut, kalau terbuka, ya kalian harus mengungkapkan apa yang harus diungkapkan. Jadi terbuka, kita bisa bersama-sama. Yang terakhir itu ada kesukarelaan. Jadi ya kalian ini sukarela datang ke sini dan mengikuti kegiatan BKP. Selanjutnya ada tata cara. Nah, tata cara yang dilakukan kegiatan BKP ini adalah ya duduknya seperti kayak melingkar, terus berfokus dengan tujuan-tujuan pikiran-pikiran kita. Ya, Bapak di sini adalah sebagai PK, pemimpin kelompok, dan kalian semua adalah anggota kelompok. Baik, selanjutnya Bapak mau perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Fikri dari mahasiswa Unimura yang sekarang semester 5. Selanjutnya Bapak minta kalian satu persatu untuk perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari Saya Asia Ramadhan Putra, panggilan saya Asia. Saya Laras Bedika, panggilan saya Laras. Perkenalkan, nama saya Deliana Srinyati, biasa dipanggil Berli. Saya Bella Fatyani, saya biasa dipanggil Bella. Saya Habib Maulana, dipanggil Habib. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan perkenalan nama-nama kalian. Selanjutnya, sebelum kita memasuki tahap selanjutnya, kita rangkaian nama terlebih dahulu. Mungkin teman-teman ada yang tahu memainkan rangkaian nama seperti apa? Belum. Ya, Bapak akan menjelaskan tentang permainan rangkaian nama ini. Jadi dimulai dari Mas Capit contohnya. Jadi Mas Capit menyebutkan nama Bapak, setelah itu Mas Capit menyebutkan namanya sendiri, dan seterusnya Nurul, Bella, Berli, Laras, dan Asya. Oh ya, paham nggak sampai sini? Paham. Ya, mungkin kita langsung mulai aja ya. Dari Bapak dulu. Fikri, Capit, Bapak Fikri, Capit. Bapak Fikri, Capit, Nurul, Bella. Bapak Fikri, Capit, Nurul, Bella, Berli. Bapak Fikri, Capit, Nurul, Bella, Berli, Laras. Bapak Fikri, Capit, Nurul, Bella, Berli, Laras, Asia. Tepuk tangan. Baik, selanjutnya kita ke tahap selanjutnya, yaitu
mengulang kembali atau menjelaskan kembali tentang BKP. BKP adalah merupakan salah satu dinamika kelompok untuk mencari sebuah masalah, dan kita akan memecahkan masalah di sini bareng-bareng untuk kita berdiskusi tentang masalah tersebut. Itu ada tujuannya untuk kita memberikan informasi atau mencari informasi yang ada di dalam kegiatan BKP ini. Mungkin ada yang ingin menambahkan apa itu tentang kegiatan BKP? Ya, silakan. Kurang keras? Mungkin BKP itu biar bisa Selanjutnya mungkin ada yang ingin menambahkan. Baik, kalau tidak, gimana nih kalian untuk mengikuti kegiatan ini? Kita siap apa enggak? siap. Siap. Terima kasih. Kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu ada tahap kegiatan dengan topik tugas. Temanya itu adalah motivasi belajar. Nah, di sini ada yang tahu nggak tentang motivasi belajar itu apa? Mungkin satu atau dua ada yang tahu? Ya, menurut saya motivasi belajar itu adalah gimana caranya kita untuk menjadi semangat untuk belajar. Dan misalnya harus ada dukungan apa untuk belajar. Mungkin itu sih Pak yang saya tahu dari motivasi belajar. Selanjutnya adalah yang menambahkan, silakan. Ya benar-benar. Sesuai itu Alsa. Kemarin gue yang pindah durasi. Ntar aja. Silakan. Saya Pak, sama kayak Asia sebelumnya, motivasi belajar menurut saya itu cara kita dalam memotivasi diri. Misalkan motivasi belajar saya itu harus sambil mendengarkan musik. Misalnya itu menambah semangat saya dalam kegiatan tugas, belajar. Jadi saya juga tidak jenuh. Mungkin dari Aksya dan Bella yang disampaikan itu sudah baik apa itu tentang motivasi belajar. Selanjutnya saya ingin menambahkan sedikit tentang motivasi belajar. Motivasi belajar itu adalah motivasi yang ada di diri kalian, di mana kalian bisa mengendalikan motivasi tentang belajar tersebut dengan cara kalian tersendiri. Mungkin contohnya kayak seperti Bella tadi mendengarkan musik agar bisa termotivasi untuk belajar. Mungkin juga ada yang termotivasi dengan ditemani oleh pasangannya atau kerabatnya, itu jadi lebih termotivasi untuk belajar. Baik Pak. Pak, ya Pak. Sudah mengerti tentang topik motivasi belajar. Baik, kan kita sudah tadi sudah menjelaskan tentang apa itu motivasi belajar. Selanjutnya Bapak ingin mendengarkan nih dari cerita-cerita kalian atau kalian yang ingin menyampaikan, mungkin satu persatu Bapak ingin mendengar dari kalian tentang motivasi belajar ini. Mungkin dari David, motivasi belajarnya apa? Baik Pak, mungkin dari saya motivasi belajar itu saya berasal dari Bella sambil mendengarkan musik, terus dengan hawa yang tenang. Pokoknya saya sih biasa belajar itu tengah malam, ya benar-benar nggak ada orang atau gimana, saya sendiri sambil mendengarkan musik itu motivasi belajar saya juga. Baik, terima kasih David. Selanjutnya Saya sendiri, saya singkat saja. motivasi belajar saya itu kurang lebih sama kayak Cantik sama Bella. Cuma di sini kan kadang saya suka
belajar itu kadang saya wajibnya apa, nah itu kadang saya udah bisa menangkap mood, saya dari sejenak apa dulu atau nonton apa dulu gitu kan, nanti kalau misalnya mood saya udah bisa naik lagi, udah bisa semangat lagi belajar, baru saya akan belajar. Selanjutnya mungkin Bella. Tadi kan saya sudah menjelaskan ya dengan menggunakan musik, tapi ada tambahan juga kalau sudah terlalu jenuh, saya suka ke luar mencari udara yang berbeda dari tempat saya, misalkan di tempat sama tradisional, musik itu menambah motivasi saya dalam belajar karena suasana juga mendukung buat belajar dan mengerjakan tugas. Terima kasih. Selanjutnya Berry tentang belajar. Baiklah, kalau dari saya sendiri, pertama itu motivasi saya buat belajar ada acuan. Acuannya misalnya teman saya udah selesai nih, terus saya ada acuan buat bergerak mengerjakan tugas itu. Terus juga mencari suasana biasanya lebih enak menjadi itu bareng teman biar bisa bertukar pikiran gitu kan. Misalkan saya nggak tahu nih Pak tentang pelajarannya, saya bisa tanya ke teman. Ya, terima kasih. Selanjutnya Laras. Kalau saya sih, bentar ya, dikit gitu. Ya, kalau Oh iya, kalau saya sih biasanya harus sama kayak yang sakit dengarnya, harus sunyi gitu, suasananya sunyi, terus sayanya harus sendiri di kamar, itu emang benar harus sendiri, terus tidak ada suara sama sekali. Ditambah kalau saya lagi belajar itu kan dibaca gitu ya, harus selingi sama menonton film gitu. Jadi misalkan 10 menit membaca, 10 menit menonton sampai beres. Kayak gitu. selanjutnya mungkin Kalau saya mungkin termotivasi untuk belajar ketika belajar berbarengan dengan makan, kalau makan kecil kayak cemilan, saya kayak jadi lebih nyantai aja gitu sambil baca pelajaran apa, terus saya sambil makan, jadi rasa jadi kayak gimana ya, jadi mood saya tuh jadi kayak ada aja gitu, jadi gimana pengen baca terus aja kalau udah lagi makan piring gitu. Itu aja sih Pak kalau udah. ya, terima kasih teman-teman sudah menyampaikan pendapat kalian dan diri kalian untuk motivasi belajar ini. Selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak. Ya, dulu. Kalau udah ngelakuin apapun motivasi itu, tapi kadang kalau misalnya di tengah jalan kita malas lebih belajar lagi, itu apa yang harus dilakukan ya Pak? Misalnya kita udah ngelakuin kebiasaan kita, tapi dari minggu itu kan kita suka buat gitu apa-apa, tapi yang bisa balik lagi motivasi belajar itu dia meningkatkan itu dengan cara apa? Ya, menurut Bapak. Ya, mungkin menurut saya tentang pikiran menjenuh tadi ya, supaya kembali lagi agar motivasinya belajar itu meningkat, Nurul bisa mencari atau mengajak teman-teman nih yang menurut Nurul itu bisa membantu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan pesan dan kesan harapan kalian. Semoga kedepannya kalian bisa lebih mengembangkan potensi tentang semangat motivasi belajar ini. Bapak akan memberikan kesimpulan tentang motivasi belajar. Motivasi belajar itu adalah motivasi yang ada di diri kalian tentang semangat kalian ingin mencapai tujuan yang ingin diinginkan. Jadi berharap kalian bisa termotivasi untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai. Selanjutnya, sebelum kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini, mungkin
kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Bapak pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai, sebelum pulang, marilah kita bermain game atau bernyanyi supaya ada kenang-kenangan di dalam diri kalian setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Ayo, silakan teman-teman yang punya nyanyian boleh disarankan. Nyanyi biar sepatu biar aja Pak. Oh baik, boleh tuh. Ayo teman-teman kita nyanyi sebelum pulang. 1, 2, 3. Sepatu ya. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Terima kasih semua.